Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan bulan yang penuh rahmat ini, bulan Ramadan. Siang hari ini, kita kembali bersama dalam kajian online berteman Quran Ramadan series dengan tema besar Get Our Fullest Ramadan Ever. Sebuah ikhtiar agar Ramadan tahun ini tidak berlalu begitu saja, tapi benar-benar kita jalani dengan utuh dan maksimal. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ramadan adalah bulan yang spesial, karunia dan berkahnya sangat berlimpah. Tapi ada berbagai macam godaan atau mungkin kesalahpahaman yang membuat kita seringkali tidak bisa mendapatkan Ramadan secara utuh. Nah, kelas pertemuan Quran spesial Ramadan ini kami agendakan untuk memberikan sudut pandang dari sisi fikih, kesehatan, sejarah, maupun tadabur agar dengan ilmu itu kita bisa mendapatkan Ramadan yang utuh dan penuh. Begitu ya teman-teman. Di bulan Ramadan ini, godaan tuh rasanya banyak banget. Mulai dari haid saat Ramadan, mudi saat beribadah, hingga kita sendiri nggak ngerti why-nya kita harus sengejar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Dan jangan sampai ya teman-teman, di bulan Ramadan ini kita gagal reconnect dengan Al-Quran. Makanya, biar kita bisa mempersiapkan diri menghadapi tantangan tersebut and get our full Ramadan, yuk ikuti kelas pertemuan Quran dari awal sampai akhir ya. Mulai dari kelas pertama, alhamdulillah ini sudah terlaksana. Kelas pertama dengan tema haid di bulan puasa. Bisa maksimal nggak ya? Dengan Teh Lina Budiati. Kemudian kelas kedua siang hari ini dengan tema puasa tapi mood swing, bisa jadi masalahnya di gizi dengan ahli gizi kita, yakni Kak Amanda. Dan kelas ketiga yakni 10 hari terakhir Ramadan. Sejarahnya dan kenapa harus all out dengan Teh Vivi. Dan kelas terakhir dengan tema Tadabbur Quran Surat Al-Qadar. Jangan sampai Ramadan cuma lewat aja dengan Kak Atifah. Oke teman-teman, hari ini kita akan masuk ke kelas kedua. Nah, siang hari ini kita akan belajar melihatnya dengan cara yang lebih jernih. Sebelum kita memasuki kelas, saya akan membacakan tata tertib hari ini agar disiplin dan penuh keberkahan. Yang pertama, diharapkan teman-teman sekalian berpakaian sopan dan rapi meski online. Yang kedua, menggunakan nama asli dengan format nama spasi asal daerah. Yang ketiga, diharapkan on kamera bagi yang memungkinkan. Yang keempat, matikan mikrofon saat pemateri menyampaikan materi. Yang kelima, apabila ingin bertanya, maka bertanya dengan sopan dan sesuai dengan tema yang ditentukan. Yang keenam, teman-teman bisa raise hand sebelum berbicara. Yang ketujuh, diharapkan seluruh peserta untuk menjaga adab di kolom chat. Semoga Allah memberkahi majelis ini dan ilmu yang akan kita dapatkan siang hari ini. Sahabat berteman Quran yang saya hormati, pagi ini kita akan ditemani oleh pemateri yang insya Allah sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Teh Amanda Syifa, seorang ahli gizi yang aktif praktek dengan profesi ahli gizi. Semoga melalui penjelasan beliau siang hari ini, kita bisa lebih tenang, lebih paham, dan lebih yakin bahwa setiap fase yang Allah tetapkan tetap punya peluang pahala. Oke, halo Teh Amanda, Assalamualaikum. Apakah Teh Amanda sudah berada di dalam forum? Ya, Waalaikumsalam Teh. Suaranya sudah terdengar? Sudah, Teh Amanda. Teh Amanda apa kabar? Sehat, Teh? Alhamdulillah baik. Teteh apa kabar Teh? Alhamdulillah. Masih tetap Alhamdulillah. semangat ya, Teh? Ya, Di insya siang Allah hari semangat ini, ya. insya Allah. Ya, Baik, Teh. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1.19, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Teh Amanda. ya, baik. Terima kasih untuk Maulidina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya ya dari hampir ini banyak banget ya. Ada yang dari
macam-macam dari Bandung, Tangerang, Tangsel, Cikarang, Sulsel, Jatim ya. Masya Allah gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir ya. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Amanda Syifa Alzena Putri. Saya seorang ahli gizi. Pada saat ini eh, praktek gitu ya. Gitu ya. Ini sharing ya, Emina. Sebentar ya teman-teman, ini sepertinya dari Teh Amandanya ada terkendala sinyal. Mohon ditunggu sebentar ya. Apakah sudah terdengar lagi suara saya, Teh Maulidi Juna? Alhamdulillah sudah Teh. Oke, di sini share screen ya teman-teman ya. Oke, apakah terlihat? Masih belum Teh. Belum ya, oke. Oke, ditunggu dulu ya sebentar teman-teman. Kalau sudah terlihat boleh Ya dikabari ya Teh. sudah, Alhamdulillah sudah. Oke. Baik, sudah jelas ya suaranya dari saya, teman-teman? Insya Allah sudah Teh. Oke. Alhamdulillah sudah jelas. Nah, kita melihat dari profesi saya gitu ya tentang gizi gitu. Tapi khususnya eh, untuk gizi selama puasa nih, gimana nih puasanya? Apakah dari puasa itu bikin kita mood swing gitu ya? Atau bikin kita tetap semangat lagi? Nah, nanti teman-teman yang ada kendala suara saya atau eh, nge-lag gitu ya, boleh kabarin saja lewat kolom chat atau dari tema Maulidina ya, Teh, ya. Boleh, Mangga nanti dibantu juga dengan Teh Maulidina. Oke, kita mulai teman-teman ya. Gimana nih puasanya? Apa itu? Nah, kita kupas tuntas nih. Apakah puasa itu bikin mood swing? Bisa jadi kalau misalnya iya gitu ya, bisa jadi masalahnya itu di gizinya gitu ya. Nah, karena Ramadan itu bukan cuma tentang ibadah, tapi maintenance gizi untuk menunjang ibadah kita gitu ya. Oke, jadi memang gizi itu sebetulnya adalah cara gitu ya, cara gizi yang baik itu merupakan cara kita untuk memenuhi ibadah kita yang baik pula kayak gitu. Nah, oke. Sekarang fenomena saat puasa dulu nih kita bahas dulu sedikit ya. Siapa sih gitu yang kalau puasa itu jadinya apa namanya gampang marah kayak gitu atau ya tadi ya mood swing tadi gitu atau misalnya jam 4 sore nih udah rasanya kayak semua orang tuh kayak nyebelin gitu kayak semuanya tuh pokoknya aku nggak mau denger lah kata-kata orang lain karena udah kerasa lapar banget jadi lebih sensitif gitu atau overthinking atau nangis berlebihan ketika lagi puasa gitu ya nah siapa nih yang kayak gini gitu ya. Eh, Kalau misalnya ada boleh nih raise hand atau kasih emot apa atau kasih reaction gitu ya kayak gini. Nah tapi
Semoga kita nggak kayak gitu ya. Nah, jangan-jangan tuh sebenarnya selama berpuasa ini bukan cuman iman kita aja yang diuji gitu ya, tapi ternyata pola makan kita gitu loh yang diuji gitu. Nah, oke, supaya nggak mood swing dan emosian gitu ya, yuk kita pelajari dulu nih gimana sebetulnya Rasulullah itu memenuhi kebutuhan gizinya gitu ya, walaupun dalam masa Ramadan ataupun eh, hari-hari biasa gitu. Oke, kita bahas lagi ya. Nah, di slide selanjutnya nih ya, saya paparkan sedikit mengenai ayat gitu ya, ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa ada beberapa ayat yang memang mengatakan sebagai dalil untuk gimana sih gitu ya, cara kita sebetulnya makan tuh yang baiknya seperti apa gitu. Nah, surat Al-A'raf ya ayat 31, Quran surat 7 ayat 31, di situlah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, dalam ayat ini khususnya gitu ya, kita akan membahas sedikit tentang meng-highlight sedikit tentang yang bagian makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Nah, bisa disimpulkan itu bahwa Allah itu gitu ya menyuruh kita atau cukup aja gitu ya nggak berlebihan kayak gitu. Nah, kemudian di Quran surat Al-Baqarah Teh, 168. mohon maaf, Itu ini bukan berarti suaranya. tapi apa gitu kita berangkat dari Teh, mohon maaf oke, teh, suaranya tadi agak putus-putus. oke, putus sedikit ya. Ya, Mungkin satu dengan mematikan video atau nanti kadang-kadang saya buka lagi ya seperti itu ya. Karena mungkin takutnya sinyalnya yang ini. Oke. Nah, oke. Nah, kita mulai lagi nih ya. Kita berangkat dari eh, Al-Quran gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena Al-Quran ini adalah petunjuk dari Allah gitu ya untuk kita sebagai eh, hambanya gitu yang mana semua kegiatan kita itu diatur atau disuruh oleh Allah tuh melalui Al-Quran. Nah, terutama pada saat bulan Ramadan ini khususnya tentang makanan gitu ya, tentang makanan, tentang cara gimana sih pemenuhan gizinya gitu ya untuk makan itu seperti apa. Nah, oke, kemudian kita lanjutkan ke slide selanjutnya, berangkat dari dua ayat Al-Quran ini gitu ya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, bahkan ada hadisnya juga nih ya, yang mengatakan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu makanan. Jadi di sini juga saya paparkan juga bagaimana adab atau respon Rasulullah gitu ya terhadap makanan gitu ya. Nah, pertama Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Jika beliau menyukainya, maka beliau memakannya. Jika tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian tidak pernah mencela makanan. Misalnya, kalau yang nggak suka gitu kita dikasih makanan oleh orang lain kita nggak suka berarti ya udah nggak usah bilang ih kok nggak enak ya makanannya gitu nggak usah kayak gitu tapi ya udah tinggal meninggalkan makanannya aja kayak gitu. Nah yang kedua menurut hadis juga gitu ya ada porsi seimbang gitu ya Rasulullah itu ternyata menerapkan porsi seimbang. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda tidaklah anak cucu Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulangnya, gitu ya. Nah, jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napasnya. Itu menurut hadis riwayat Tirmizi. Nah, nanti kita bahas juga nih, sepertiga, ada rumusnya ya, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah, bahkan porsi bahwa makan dan minum itu secukupnya aja gitu ya. Jadi kalau misalnya secara ilmiahnya gitu ya ada bahasa seperti lambung itu gitu ya, lambung kita itu dibagi jadi sepertiga, 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 sepertiga. Sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum dan sepertiganya untuk nafas gitu ya. Bagian dari lambung kita itu seperti itu.
Oke, nah kemudian ada juga nih hadis yang tentang supaya kita itu tidak tergesa-gesa dan mindful saat makan. Nah, Rasulullah SAW itu minum sambil duduk ya, tidak meniup minuman dan minum dalam 3 tegukan. Menurut hadis riwayat Muslim. Jadi memang eh, hadis ini itu menggambarkan bahwa manusia itu, Rasulullah itu gitu ya, makan minum dengan tidak tergesa, jadi nggak buru-buru gitu ya, nggak di cepet-cepet gitu dan mindful gitu ya. Mindful itu berarti sadar gitu ya apa yang dimakan berapa banyak, kemudian apa namanya ya sadar gitu ya, nggak terlalu berlebihan, nggak kekurangan juga, jadi nggak kebanyakan atau nggak porsinya terlalu sedikit, enggak gitu, tapi cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan perutnya sendiri. Nah, insight-nya itu apa dari gizinya? Insight-nya adalah minum perlahan itu membuat pencernaan lebih baik gitu ya. Ketika coba aja kalau kita minum gitu ya lebih cepet-cepet gitu kan, nggak enak banget rasanya di tenggorokan gitu kan, sakit gitu. Nah, kemudian tidak tergesa-gesa itu lebih mindful gitu ya. Karena jika tergesa-gesa, jika cepet-cepet atau buru-buru itu bisa bikin kita makan lebih banyak dari porsi kita gitu, seperti itu. Atau bisa jadi nanti membuat kita tersedak atau segala macam. Nah, maka dari itu kita bahas juga nih tentang makanan kesukaan ya dari Rasulullah itu seperti apa. Nah, pertama itu ada kurma ya jelas. Nah, dari hadis juga dikatakan bahwa sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma dari hadis riwayat Abu Daud. Nah, Rasulullah itu suka banget kurma gitu ya. Nah, kurma itu ternyata kalau kita kupas gitu ya dari gizinya, analisis gizinya gitu ya, punya glukosa alami. Glukosa alami ini artinya apa? Artinya punya apa namanya zat gizi karbohidrat yang alami gitu. Kemudian juga tinggi serat, tinggi kalium juga dan cocok untuk stabilisasi energi saat puasa. Jadi ketika sedang saum dan buka puasanya kurma gitu ya, ini baik banget untuk gula darah kita. Jadi dia tuh baik untuk gula darah kita, nggak tiba-tiba jadi gula darahnya tinggi melonjak gitu ya, kayak gitu. Dan serat punya serat juga artinya bisa membuat kita kenyang lebih lama kayak gitu. Kalium juga bagus untuk jantung gitu ya. Nah, kemudian yang kedua makanan favoritnya adalah madu gitu ya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia menurut Quran surat An-Nahl ayat 69. Nah, di madu juga terkandung antioksidan ya. Antioksidan itu anti kanker ya gitu. Kemudian antimikroba alami. Oke, kemudian juga Rasulullah menyukai susu gitu ya. Eh, Dikatakan dalam satu hadis itu beliau menyukai susu dan mendoakan keberkahan ketika meminumnya. Dan secara analisis gizinya gitu ya, susu itu merupakan sumber protein, kalsium, dan lemak sehat alami gitu ya. Jelas merupakan sumber protein, protein hewani. Kemudian kalsium ya, bagus untuk tulang. Kemudian lemak sehat alami itu juga bagus untuk eh, apa namanya? Untuk cadangan energi kita. Nah, kemudian dalam hadis juga disebutkan Rasulullah SAW itu makan kurma timun gitu ya, untuk menyeimbangkan sifat panas dan dingin dari makanan. Nah, kalau untuk sebetulnya untuk dari tadi ya dijelaskan atau glukosa alami. Kemudian timun itu juga tinggi air dan sering makanan. Nah, oke. Selanjutnya, nah kemudian juga ada makanan kesukaan Rasulullah juga nih ya gitu ya, yaitu daging. Daging khususnya paha kambing. Nah, tapi gitu ya, beliau itu tidak makan berlebihan dan tidak makan setiap hari. Nah, jadi Rasulullah itu yang bisa kita tangkap gitu ya dari Rasulullah itu juga ketika eh, apa ya merespon makan makanan yang dia suka, yang beliau suka itu nggak nggak kayak langsung makannya tuh nggak langsung banyak gitu porsinya karena suka. Nah, tapi mindful gitu ya, sadar gitu bahwa oh ya udah makannya secukupnya saja gitu dan tidak makan setiap hari gitu ya. Kalau misalnya kita sama-sama introspeksi diri gitu ya, apakah kita gitu dengan makanan yang kita sukai gitu,
kita gimana sih responnya gitu ya? Apakah kita makan yang berlebihan? Contoh misalnya ada orang yang suka makan seblak. Nah, apakah jadi makan setiap hari seblaknya atau berlebihan? Nah, itu juga jadi contoh yang konkret gitu ya. Gimana kita menyikapi makanan yang kita sukai. Nah, untuk daging sendiri itu ada protein hewani yang jelas terkandung zat gizi protein hewani yang merupakan sumber zat besi dan asam amino yang lengkap. Nah, kemudian juga Rasulullah senang makan roti dari gandum yang kasar. Jadi, kalau teman-teman tahu roti gitu ya, roti putih, nah mungkin eh, bukan roti putihnya, tapi roti gandum tuh yang biasanya roti gandum itu yang ada apa namanya butiran-butiran gandum itu, nah itu yang lebih disukai oleh Rasulullah gitu ya, seratnya tinggi, juga indeks glikemiknya lebih stabil dibandingkan tepung putih. Jadi biasanya ini bagus untuk orang-orang yang penderita diabetes. Nah, kemudian kita kupas tuntas lagi nih dari pola makan Rasulullah sebelum kita bahas gitu gimana gimana sih gitu. Sebelum kita bahas penerapan gitu ya gizi saat ini yang juga kita menguswah pada Rasul gitu ya. Jadi kita akan elaborasikan nanti gitu ya bagaimana penerapan gizi seimbang, tapi juga ini ternyata berasal dari akarnya dari Rasulullah gitu ya, dari uswatun hasanah kita kayak gitu. Nah, pola makan Rasulullah itu berarti secara umum gitu ya, bisa kita kesimpulkan yang pertama sederhana gitu ya. Sederhana ya udah kalau misalnya tadi ya sederhana itu nggak nyari yang aneh-aneh, nggak nyari yang di luar yang sulit ditemui gitu ya. Ada bahasanya seperti ini, Rasulullah itu memakan makanan yang lokal food gitu ya, makanan lokal aja, pangan lokal seperti itu. Nah, yang kedua tidak berlebihan. Jadi ketika tadi ya makan makanan yang disukai, yang favorit gitu, itu nggak berlebihan kayak gitu. Cukup aja sesuai dengan kebutuhannya, kecukupannya. Nah, kemudian tidak berorientasi pada kemewahan. Nah, mungkin kalau saat ini eh, makanan mewah itu yang misalnya gitu ya di hotel bintang 5 seperti itu, atau makanan-makanan yang dari luar negeri gitu misalnya makanan-makanan western food dan semacamnya gitu ya. Jadi memang sederhana aja gitu ya, tidak berorientasi pada dari harganya atau dari seberapa viralnya seperti itu gitu. Nah, kemudian makan ketika lapar gitu ya, dan berhenti sebelum kenyang. Nah, ini juga apa menjadi salah satu hal yang harus kita teladani gitu ya. Dan yang paling penting itu beliau tidak menjadikan makanan sebagai pelampiasan emosi. Nah, saya juga jadi introspeksi diri ya, bermuhasabah gitu bagaimana ketika saya misalnya lagi sedih atau misalnya lagi stres, kadang tuh kita kan pelampiasan emosinya adalah dengan makan, khususnya mungkin makan makanan yang kita tahu bahwa makanan itu bisa membuat kita jadi bahagia, contohnya misalnya coklat atau es krim atau seperti itu. Nah, ternyata uswatun hasanah kita, contoh kita itu tidak menjadikan makanan sebagai sebuah pelampiasan emosi. Nah, kenapa juga gitu ya tidak sebagai pelampiasan emosi? Karena ketika kita emosi gitu ya tidak bisa mengontrol diri dan bisa makan makanan yang berlebih dari kebutuhan tubuh kita kayak gitu. Contohnya ketika misalnya lagi sedih gitu kan, kita langsung berpikir oh kita makan coklat aja gitu ya supaya enggak sedih gitu. Supaya hormon endorfin kita meningkat gitu ya dari coklat. Nah, tapi ternyata habis ternyata satu bungkus besar itu sendiri gitu di waktu yang di satu waktu gitu. Nah, itu juga jadi hal yang harus dievaluasi gitu ya, apakah berlebihan gitu ataukah kita ternyata suka apa ya melampiaskan emosi kita dari ke makanan. Bahkan mungkin perlu kita cek ya nutrition facts-nya di dalam satu coklat itu dia mengandung berapa tuh gulanya dalam satu batang coklat yang besar itu misalnya. Nah, bahkan harus kita bandingkan juga apakah satu batang coklat itu melebihi kebutuhan harian kita, melebihi kebutuhan gula harian kita, atau bahkan eh, cukup atau seperti apa. Nah, itu juga kita harus mindful juga ya gitu tentang apa yang kita makan. Kita harus mengontrol diri supaya bukan sebagai pelampiasan emosi untuk makan makan itu gitu. Nah, kemudian
tadi ya ini untuk menyimpulkan aja gitu ya, bahwa dari sunnah Rasulullah itu diversuskan gitu ya dengan insight ilmiah itu dan dengan dalilnya. Yang pertama tadi bahwa dari sunnah Rasulullah SAW yang pertama tidak berlebihan saat makan dengan dalil Quran surat Al-A'raf ayat 31 itu insight ilmiahnya dalam gizi dan kesehatan yaitu overeating itu bisa ya menimbulkan resistensi insulin, obesitas dan paling parahnya inflamasi kronis gitu ya. Nah, overeating atau makan berlebihan itu ternyata bisa membuat salah satu hormon di dalam tubuh kita, hormon untuk mencerna gula gitu ya, resisten gitu ya. Resisten itu artinya resisten itu istilahnya dia tuh udah nggak, kalau otomatis itu dia udah nggak ini aja, udah nggak otomatis gitu ya, udah mati sensornya gitu. Nah, jadi dia nggak sensitif terhadap insulin yang harus diolahnya. Nah, itu juga bahaya untuk tubuh kita yang bisa menyebabkan diabetes kayak gitu. Nah, kemudian bisa juga obesitas, jelasnya makan berlebihan itu bisa bikin kita jadi over kalorinya gitu ya, jadinya obesitas, penumpukan lemak di dalam tubuh gitu. Nah, inflamasi kronis juga ini nanti panjang lagi ya. Eh, Pada intinya gitu, makan berlebihan itu membuat kita jadi banyak eh, kondisi yang tidak mengenakan lah dalam tubuh dan tidak sehat gitu. Nah, kemudian sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara. Tadi ya dari hadis riwayat Tirmizi itu menggambarkan gitu ya, kontrol porsi gitu ya, menjaga kerja lambung, mencegah GERD dan metabolic overload. Nah, ini juga makan yang cukup gitu ya, yang apa namanya tidak terlalu kenyang gitu ya, sepertiga makanan. Jadi lambung itu isinya sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara. Itu bisa loh mencegah kita gitu ya dari GERD gitu. Nah, makan yang berlebihan juga bisa menyebabkan kita GERD kayak gitu. Kemudian menjaga kerja lambung supaya lambungnya nggak terlalu keras bekerjanya dan tidak terlalu banyak menghasilkan asam lambung gitu ya. Itu yang bikin GERD juga gitu. Kemudian metabolic overload. Jadi sistem metabolismenya itu overload ya, capek gitu. Nah, kemudian berbuka dengan kurma. Kurma itu juga glukosa alami, serat, dan serat juga, dan menaikkan gula darah yang lebih stabil dibandingkan makanan manis lainnya gitu. Nah, apa sih gitu ya tadi sedikit tentang gula darah yang stabil gitu ya ketika kita makan makanan yang tinggi gula yang sederhana gitu atau gula yang ya gula sederhana contohnya seperti sirup atau gula pasir itu akan membuat kita lebih cepat ngerasa lemes dan lebih cepat juga ngerasa ngantuk gitu. Nah, ketika glukosa alami dari kurma itu cara kerjanya tidak seperti itu gitu karena glukosa alami yang disertai dengan serat itu membuat apa gula darahnya itu lebih stabil dalam darah jadi nggak gampang lemas dan nggak gampang ngantuk. Kemudian mengonsumsi madu ya, sunnah Rasulullah itu mengonsumsi madu itu ternyata tadi ya antioksidan, antibakteri dan mendukung sistem imun. Kemudian selanjutnya masih ada juga nih tentang sunnah Rasulullah dengan diversuskan gitu ya dengan insight ilmiah. Minum dalam 3 tegukan dan tidak tergesa itu tadi ya membantu regulasi lambung dan mencegah kembung atau tadi biar supaya nggak sakit. Terus juga minum perlahan-lahan juga bisa membuat metabolismenya jadi lebih baik kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya tidak mencela makanan gitu ya. Mindful eating hubungan hubungan sehat dengan makanan. Jadi juga tadi ya ketika ada makanan yang nggak kita sukai, nggak usah merasa ih ini mah nggak enak gitu ya. Itu juga apa namanya suatu rezeki dari Allah gitu kan ya untuk kita makan gitu. Kalaupun kita nggak suka bisa kita kasih ke orang lain seperti itu. Nah, kemudian sederhana dalam pola makan, nah, diet minimalis atau mungkin bahasanya zaman sekarang itu rendah ultra processed food atau rendah UPF gitu ya. Nah, nggak banyak olahan, nggak banyak makan makanan yang diolah ataupun kemasan. Nah, mungkin kalau zamannya Rasul saat itu mungkin belum banyak ya makanan kemasan seperti itu. Kemudian mengonsumsi kurma dan timun. Itu juga tadi ya kombinasi gula alami dan air juga serat. Itu untuk keseimbangan hidrasi dan energi. Nah, kemudian mengonsumsi gandum kasar yang juga baik banget untuk gula darah kita gitu ya, untuk bikin nggak cepet ngantuk, nggak cepet lemes. Juga ini bagus banget nih gandum ini untuk
indeks glikemik lebih stabil itu jadi buat supaya tadi ya nggak cepet ngantuk, nggak cepet lemas kayak gitu. Nah bahkan gitu ya teman-teman semua eh, sampai ada gitu ya apa namanya yang meneliti gitu bahwa eh, makan pola makan Rasul gitu ya atau eh, pola dietnya cara makannya Rasul itu gitu ya bisa eh, apa namanya meningkatkan atau achieve gitu a sustainable health and well-being. Jadi prophetic nutrition ini nutrisi ala Rasul gitu ya bisa sampai diteliti dan bahkan apa namanya sampai bisa meningkatkan apa namanya sampai gitu pada sustainable health. Jadi eh, kesehatan yang berkesinambungan kayak gitu. Nah, kayak gimana sih gitu. Nah, bahkan di sini disebutkan gitu ya dari eh, Rasulullah sendiri apa namanya kunci kunci dari makanannya adalah kunci dari makan gitu ya dari dietnya adalah simple ya simple aja sederhana sehat dan seimbang balance gitu ya kemudian yang itu merefleksikan dari makanan prinsip makanan gizi saat ini gizi modern ya ilmu gizi modern kemudian juga Rasulullah itu merekomendasikan ya makan yang cukup jangan terlalu banyak jangan terlalu sedikit dan sepertiga dari perut itu terisi dengan makanan, air, dan udara ya tadi seperti yang kita sebutkan, seperti yang kita simak tadi. Kemudian juga Rasulullah itu seringnya mengonsumsi ini plant-based foods. Jadi makanan yang whole food atau yang kalau bahasanya sekarang itu real food gitu ya. Makanan real food kayak misalnya tadi kurma, buah-buahan, sayuran, sayur-sayuran dan grains itu apa namanya? Gandum-ganduman seperti itu. Nah, itu ternyata gitu ya bisa mencegah makanan-makanan yang whole food atau yang real food tadi bisa mencegah penyakit kronis gitu ya, mencegah penyakit-penyakit kronis. Nah, kemudian tadi ya prinsipnya juga halal dan toyib gitu. Halal toyib dan toyib. Toyib itu nggak cuman baik halal aja gitu ya, tapi bersih, bergizi gitu. Nah, kemudian Rasulullah juga apa namanya menghindari gitu ya makanan berlebih termasuk dari makanan yang tinggi gula ataupun tinggi lemak kemudian selalu apa namanya bersyukur atas makanan yang ada gitu ya bersyukur jadi sederhana terus nggak cari yang mewah tapi yang ada aja dimakan gitu kemudian juga kebiasaan makan yang baik Rasulullah itu makan perlahan gitu ya eating slowly chewing well jadi mengunyahnya juga baik gitu ya nggak terburu-buru kemudian enak going straight to bed after eating are also thought. Jadi nggak langsung tidur setelah makan gitu. Nah, kemudian eh, mencuci tangan sebelum makan dan setelah makan kayak gitu. Jadi perilaku hidup bersih dan sehatnya juga kalau menurut Kemenkes gitu ya, perilaku hidup bersih dan sehatnya juga sudah dicontohkan loh sama Rasulullah seperti itu. Kemudian ternyata fasting atau puasa gitu adalah elemen yang penting untuk dalam dietnya Rasulullah gitu ya. Nah, kemudian juga baik di puasa Ramadan ataupun di puasa sunnah gitu ya, yang Senin Kamis seperti itu. Jadi kita juga akan bahas sedikit tentang prophetic nutrition gitu ya. Prophetic nutrition itu tadi apa namanya pola makan yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya, yang berbasis kesederhanaan, tidak berlebihan, penuh keberkahan dan selaras dengan kesehatan tubuh dan jiwa gitu. Nah, jadi prophetic nutrition itu sebetulnya yang tadi kita bahas gitu ya, bahwa ya, sebetulnya gitu ya, prinsip gizi atau pemenuhan gizi saat ini gitu ya, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, itu sebetulnya akarnya adalah dari uswah kita gitu ya, dari contoh kita Rasulullah gitu ya, yang mana Rasulullah itu tadi berbasis kesederhanaan, tidak berlebihan, penuh keberkahan, dan selaras dengan kesehatan tubuh dan jiwa. Jadi Allah itu ya ternyata sudah baik sekali menciptakan metabolisme tubuh kita, menciptakan tubuh kita yang udah punya sistem, yang udah punya apa namanya ya sistem yang baik gitu ya bahwa ketika kita ternyata makan berlebihan itu nggak baik, ketika kita makan kekurangan itu nggak baik, dan ketika kita makan tadi ya cukup aja gitu ya sesuai dengan porsi kita
itu justru pas gitu dan itu dicontohkan gitu dengan oleh Rasulullah. Nah, khususnya kita gitu ya saat ini di bulan Ramadan, nah penting banget nih untuk menerapkan gitu ya prophetic nutritionnya gitu ya. Tapi harapannya sih nggak cuma di Ramadan aja dan di hari-hari selanjutnya setelah Ramadan itu tetap kita menerapkan prophetic nutrition. Kenapa? Karena tadi ya ketika misalnya kita makan sesuai dengan contohnya gitu ya Rasulullah yang contohkan, maka itu juga makan kita tuh bernilai banget loh pahala dan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang prophetic nutrition ini bukan cuman di bulan Ramadan aja gitu ya, teman-teman. Tapi juga harus kita terapkan di bulan-bulan selain Ramadan juga karena ya prinsip makan tuh itu gitu ya, sederhana, kemudian tidak berlebihan, ya penuh keberkahan, kemudian tadi harus bersih tangannya segala macam gitu. Nah, oke, sekarang kita khususnya belajar di tentang Ramadannya ya, pemenuhan prophetic nutritionnya gimana sih secara konkretnya, secara teknisnya di bulan Ramadan gitu ya. Nah, pertama kita cek dulu nih dalil puasanya. Ramadan itu identik dengan berpuasa gitu ya. Kenapa sih berpuasa? Nah, ternyata gitu ya dalilnya ada jelas gitu ya di Quran, Al-Quran ya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa gitu ya. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa gitu. Jadi memang orang-orang yang beriman gitu ya diseru oleh Allah itu untuk berpuasa gitu. Nah, untuk apa tujuannya dan diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, jadi kita itu diwajibkan ya orang-orang yang beriman diseru diwajibkan untuk berpuasa seperti orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang dulu juga diwajibkan juga loh berpuasa gitu ya. Supaya apa tujuannya? Takwa ya, kita mah ingin dapat takwa. Takwa itu apa? Mengharap pada Allah Subhanahu wa taala apapun itu gitu. Jadi tingkat ketaatan tertinggi gitu ya pada Allah itu namanya takwa gitu ya. Nah, termasuk juga gitu ya takwa itu termasuk menjaga tubuh ya itu teh sebagai takwa ya sebagai proses kita menuju takwa gitu. Nah, kebayang ya teman-teman ketika kita misalnya kita makan sembarangan. Nah, misalnya telat makan atau misalnya nggak segera berbuka puasa atau misalnya berbuka puasanya dengan makanan-makanan yang kurang bergizi, misalnya yang pedas banget atau misalnya yang manis banget. Nah, apakah gitu ya itu teh eh, menuju takwanya Allah seperti itu? Kan enggak ya, kita kan pingin gitu ya tubuh kita ini, badan kita ini justru dengan berpuasa kita maintenance gitu ya untuk apa? Untuk bisa beribadah lebih pol-polan, lebih full gitu ya, lebih maksimal gitu ya untuk mengejar takwa, untuk mengejar tingkat ketaatan tertingginya gitu ya. Tingkat ketaatan tertinggi dari manusia, dari hamba gitu ya. Masa sih kita mau gitu ya puasa kita dari makanan yang kurang bergizi itu bisa menyebabkan ibadah kita nggak full, nggak maksimal gitu. Nah, maka dari itu penting banget nih menerapkan prophetic nutrition gitu ya dalam menu berbuka, sahur gitu ya, dan di luar bulan Ramadan. Juga kenapa? Karena kenapa kita harus jaga tubuh kita supaya takwa gitu ya? Karena ya kita mau masuk surga kan ya. Nah, dengan cara bertakwa ini, dengan cara jaga tubuh kita, jaga makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh, ini jadi modal kita untuk beribadah, untuk mencapai takwanya Allah gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, pilar prophetic nutrition gitu ya. Tadinya sebetulnya udah kita bahas juga. Yang pertama, moderation atau enggak berlebihan. Jelas ya tadi. Ketika makan makanan berlebih, kita bakal ngerasa gitu ya. Kita bakal merasa eh, apa namanya kembung gitu atau kenyang atau GERD itu juga bisa salah satunya dari makanan yang berlebihan gitu. Kenapa? Ya karena lambungnya kepenuhan, kemudian ketika lambung terlalu penuh, asam lambungnya juga bisa terproduksi lebih banyak sehingga hasilnya asam lambung naik ke dada, ke tenggorokan. Nah, itu jadinya GERD gitu ya. Kemudian yang kedua, natural food. Nah, minim proses atau tadi bahasa saat
bahasa kekiniannya real food gitu ya. Kita menghindari makanan-makanan yang ultra processed food gitu. Kenapa sih gitu ya? Sebetulnya yang bikin bahaya adalah dari natriumnya atau dari pengawetnya gitu. Nah, pengawet ini yang memang bikin kita jadi kalau dimakan berlebihan itu bisa bikin jadi hipertensi di kemudian hari, kemudian bisa bikin ginjal kita rusak di kemudian hari gitu ya. Efeknya jangka panjang. Oke, yang ketiga mindful eating, sadar dan bersyukur gitu ya. Ketika makan itu sadar nggak harus oh cepet-cepet nggak banyak-banyak gitu ya, cukup-cukup aja gitu dan bersyukur atas segala makanan yang diberikan yang ada gitu ya. Itu juga salah satu bentuk apa namanya eh, wujud syukur kita terhadap rezeki kita, rezeki dari Allah SWT. Nah, kemudian yang keempat, spiritual regulation, mengontrol nafsu gitu ya, supaya apa namanya ibadahnya juga lebih maksimal gitu ya, harus mengontrol nafsu supaya nggak berlebihan juga gitu. Oke, nah jadi kalau misalnya kita cek tadi ya dari makanan favorit Rasul gitu ya, dianalisis gizinya gitu. Bahwa tadi misalnya kurma itu membuat energi cepat eh, cepat muncul gitu ya, cepat mengembalikan energi dan juga tinggi serat. Kemudian madu antioksidan alami, susu itu juga sumber protein dan kalsium, gandum itu karbohidrat kompleks, timun itu hidrasi untuk membantu hidrasi dan mineral gitu ya. Nah, kalau dilihat itu dianalisis ternyata banyaknya makanannya whole food ya atau real food gitu. Nah, dan makanan ini semuanya ini relevan banget dengan mood gitu ya. Tadi kalau kita bahas hari ini temanya apakah tadi makanan puasa itu nggak maksimal karena mood swing. Nah, ini juga sangat berhubungan erat gitu ya dengan jenis bahan makanan yang kita makan ketika kita sahur, ketika kita berbuka puasa gitu ya. Ini akan mempengaruhi banget ke mood kita tadi. Kenapa? Karena pertama ketika misalnya makanan yang tinggi gula, tinggi apa namanya gula sederhana khususnya itu bisa bikin cepat lemas, cepat lapar gitu ya. Nah, apakah itu berpengaruh dengan mood? Jelas gitu ya. Jadinya kita uring-uringan gitu ya. Uring-uringan itu jadi kayak apa namanya? Jadi lebih mudian gitu ya. Jadi lebih eh, sensitif gitu. Jadi lebih cepat lapar dan akhirnya jadi moody, jadi sensitif kayak gitu. Nah, itu juga sangat berpengaruh pada mood. Nanti kita bahas gimana sih gitu ya. eh, apa menerapkan makanan gizi seimbang saat Ramadan, tapi juga itu berakar pada pilar prophetic nutrition kayak gitu. Nah, kenapa tadi ya relevan dengan mood gitu ya? Mood itu stabil. Stabil itu butuh kita harus menjaga mood yang stabil itu butuh pertama gula darah yang stabil. Nah, gula darah yang stabil itu bisa didapatkan dari bahan makanan yang kita makan itu yang nggak tinggi karbohidrat, nggak terlalu tinggi gula, gula sederhana khususnya kayak gitu, nggak tinggi lemak, nggak tinggi kalori gitu ya. Nah yang kedua asupan protein yang cukup. Nah asupan protein yang cukup ini fungsinya untuk apa? Untuk mengembalikan gitu ya sel-sel tubuh kita yang rusak gitu, yang udah rusak di dalam tubuh kita supaya apa? Supaya teregenerasi atau ada lagi gitu sel-sel tubuh kita yang baik. Nah, yang baik ini juga ini ada hubungannya dengan kemudian ada hubungannya dengan emosi, dengan tingkat stres. Stres oksidatif gitu ya. Jadi ketika asupan proteinnya kurang, kemudian kita banyak makanan berlemak gitu, itu akan membuat eh, tubuh kita ini meningkat oksidatif, stres oksidatifnya. Nah, apa ini obatnya gitu ya. Obat dari stres oksidatif itu adalah makan makanan yang tinggi vitamin dan mineral dari mana buah-buahan salah satunya seperti itu. Nah, kemudian yang tiga hidrasi yang baik. Jelas ini hidrasi yang baik bisa sangat menentukan moodnya gitu ya. Kalau kita kebayang kalau kita kurang minum gitu ya saat Ramadan, misalnya dalam satu hari itu cuma minum 2 gelas aja gitu ya, pas air putihnya gitu ya, pas buka puasa sama pas em, apa sahur aja. Nah itu akan mempengaruhi banget ke energi kita gitu ya, ke mood kita. Orang-orang yang nggak banyak terhidrasi, dia malah jadinya lemes kayak gitu. Kalau lemes gampang marah juga atau
atau enggak semangat melakukan sesuatu kayak gitu. Dan tidak overeating gitu ya. Mood stabil itu yang butuh tidak overeating juga gitu. Ketika terlalu banyak makan juga itu nggak baik untuk moodnya gitu. Kalau terlalu kenyang juga kan kita jadinya mungkin males juga gitu ya moodnya gitu. Nah, dan semua itu udah ada di dalam sunnah. Oke. Nah, kita sekarang lebih teknis gitu ya. Secara teknisnya ya, prophetic nutrition itu apa ya, sudah diterapkan oleh Rasulullah itu, dan zaman sekarang, zaman ini gitu ya, sudah dirangkum gitu, dimodernisasi ya bahasanya mungkin itu ya, sebagai namanya sekarang gizi seimbang gitu. Nah, ternyata gizi seimbang itu akarnya adalah itu prophetic nutrition gitu ya. Nah, gizi seimbang itu apa sih gitu ya. Nah, gizi seimbang itu adalah kombinasi menu makanan sehari-hari yang mengandung seluruh zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan tidak ada kenapa harus gizi seimbang gitu ya, karena nggak ada satupun makanan yang punya zat gizi yang lengkap gitu. Maka kita perlu menerapkan gizi seimbang, yaitu gizi seimbang itu kayak gimana sih? Makanan yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan gizi kita, baik zat gizi mikro ataupun zat gizi makro. Nah, kalau kita lihat di sini ada piramida gizi seimbang gitu ya. Pertama, gizi seimbang itu punya 4 prinsip tuh ya. Yang paling bawah ada tulisannya, itu membiasakan makan makanan beraneka ragam, pola hidup bersih, pola hidup aktif dan olahraga, dan pantau berat badan. Nah, sebetulnya ini juga kalau kita mengacu pada Rasulullah tadi ya, makan makanan beraneka ragam ya. Rasul juga beraneka ragam makannya. Nggak cuman misalnya daging-daging terus, atau sukanya tadi ya sukanya daging terus, sukanya daging ya udah daging aja, nggak kayak gitu. Tapi juga makan kurma, makan yang lainnya. Kemudian pola hidup bersih tadi ya, Rasulullah juga apa namanya, cuci tangan sebelum dan setelah makan. Kemudian pola hidup aktif dan olahraga. Nah, ini juga penting, apalagi untuk mood juga ya, aktif dan olahraga juga sangat banget menentukan mood. Dan memantau berat badan. Untuk definisi gizi seimbang sendiri, prinsipnya ada memantau berat badan setiap bulannya. Nah, gizi seimbang itu dimulai dari pertama, yang paling dasar, yang paling bawah ini minum. Minum air paling sedikit 2 liter atau 8 gelas. Nah, ini bisa juga teman-teman praktekkan ya di rumah ketika setiap hari atau minimal di bulan Ramadan ini 2 liter per harinya. Itu setara dengan 8 gelas yang satu gelasnya itu 250 mili atau kurang lebih yang ukuran air mineral cup ya. Itu 8 gelas tuh sehari. Nah, kemudian definisi gizi seimbang sendiri juga, pertama ada makan makanan yang beragam ya. Yang pertama ini ada makanan pokok. Makanan pokoknya apa aja tuh? Bisa dari beras atau nasi, ya, jagung, kentang, biskuit, mie, pasta, roti, ubi, singkong, kemudian oatmeal, havermut itu juga bisa. Kemudian juga harus makan makanan sayuran, ya, sayur-sayuran dan buah-buahan. Juga nggak kalah pentingnya ada protein nabati dan protein hewani. Nah, ini semua. Nah, yang paling atas itu kalau kita lihat ya, ini ada yang warna kuning, warna hitam, dan warna pink itu juga diatur di sini porsi lemak atau minyak, gula, dan garam ya. Kalau misalnya lemak itu, jadi seperti tumpeng ya, yang paling banyak itu porsi karbohidrat nih, karbohidrat atau apa makanan pokok. Nah, yang kedua terbanyak itu vitamin dan mineral dari sayur dan buah. Kemudian ada ketiga terbanyak ada protein hewani dan nabati. Juga porsi yang paling sedikit itu ada di porsi minyak, gula, dan garam. Jadi kita cek lagi nih apakah gitu asupan minyak atau lemak, gula, dan garam kita justru lebih banyak ternyata misalnya dari buah-buahan kayak gitu. Nah, kita harus cek. Padahal sesuai prinsipnya itu cuman sedikit aja gitu ya dibutuhkannya. Nah, sedikitnya itu kalau gula itu maksimal 40 gram per harinya atau 4 sendok makan. Kalau garam itu 1 sendok teh per harinya dalam setiap makanan dan minuman. Nah, kalau misalnya minyak itu di 5 gram juga. Mohon maaf, di ya betul 5 gram per harinya. Nah, untuk bisa mencapai gizi seimbang gitu ya,
kita praktisikan, kita praktikkan gitu ya di dalam piring gitu ya, isi piringku namanya. Nah, ini pola makan gizi seimbang tadi ya, prinsip gizi seimbang tadi kita masukkan ke dalam isi piringku gitu. Nah, di mana kalau misalnya kita bentuk ya bulat gitu ya, dan dibagi jadi 3 bagian dulu nih. Sepertiga bagian makanan pokok, nah sepertiga piringnya adalah sayuran, dan sepertiga di atasnya ada lauk pauk dan buah-buahan. Jadi kalau kita lihat lagi gitu ya, ini sepertiga bagian ini makanan pokok dan sayuran itu ternyata jumlahnya sama loh gitu. Nah, berarti perlu kita cek nih apakah setiap kali kita makan maka sayurannya lebih sedikit dari makanan pokok gitu ya, dari nasinya. Nah, biasanya sih seperti itu ya, tapi ternyata yang betulnya seperti ini. Jadi jumlah makanan pokoknya sama dengan sayurannya. Jadi kalau misalnya teman-teman makan nasi gitu ya, 1 centong 100 gram gitu, otomatis sayurannya juga harus 100 gram juga gitu, atau setara dengan satu mangkok ayam tuh, satu mangkok bakso atau satu mangkok bubur ayam tuh, segitu tuh, kayak gitu. Nah, kalau misalnya di kuah gitu ya, kalau misalnya tumis apakah udah bisa mencakup ke 100 gram, setara dengan 100 gram nasi gitu ya. Nah, 100 gram nasi juga bisa kita eh, takar gitu dengan 1 centong atau 10 sendok makan. Berarti kalau sayurannya udah 10 sendok makan belum kayak gitu. Nah, kemudian di bagian atas nih, di atas ini lauk pauknya cuman segini loh ya, 1/6 lah ya kalau misalnya kita dari atas bagi dua gitu ya, sepertiga di atas bagi dua, itu di 1/6-nya. Nah, buah-buahannya juga itu segini, segini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari bulat ini ya, setengahnya itu sayur dan buah porsinya gitu. Jadi memang sayur dan buah itu menyediakan banyak juga gitu ya asupan dalam tubuh kita porsinya. Kenapa? Karena itu untuk meluruhkan, istilahnya meluruhkan lemak-lemak dalam tubuh kita itu dari buah-buahan dan sayur-sayuran gitu. Jadi kalau misalnya kita makan banyak gorengan, itu harus banyak makan buah dan sayur juga, karena itu istilahnya obatnya atau antivirusnya lah gitu. Nah, kita lanjut ya. Jadi sudahkah gitu kita menerapkan prinsip gizi seimbang ini gitu. Nah, ini contohnya ya. Contoh piring makan gizi seimbang. Nah, di sini ada nasi. Nasi putihnya itu 80 gram atau 1 centong gitu ya. Dan protein hewaninya ini ada telur dadar. Telur dadar 60 gram atau 1 butir ya. 1 butir. Protein nabatinya di sini ada 20 gram. Tempe tepung ya. Atau 2 potong sedang. Dan sayur capcaynya 175 gram. Jadi, nah ini sayurnya memang lebih banyak dari nasi putihnya. Nggak masalah ya. Kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh piring makan gizi seimbang yang baik seperti ini. Nah, kemudian gizi seimbang saat Ramadan itu sebenarnya apa sih ya gitu manfaatnya gizi seimbang saat Ramadan? Nah, yang pertama, adanya perubahan pola makan dan frekuensi makan ya, frekuensi makan itu berapa seringnya makan di bulan Ramadan itu justru bukan jadi alasan kita untuk nggak menerapkan gizi seimbang gitu ya. Justru bulan Ramadan jadi ajang berlatih untuk menerapkan gizi seimbang untuk kondisi tubuh yang lebih optimal gitu. Jadi ketika sahur dan buka itu latihan, kita jadi latihan untuk apa namanya menerapkan gizi seimbang, untuk lebih mindful, untuk lebih memberikan tubuh kita itu makanan yang bernutrisi yang baik untuk menunjang ibadah di bulan Ramadan kita gitu. Nah, gizi seimbang yang benar itu selama Ramadan gitu ya akan mengontrol berat badan kita loh gitu. Dengan adanya penurunan berat badan 1 sampai 2 kilogram atau bisa sampai 4 kilogram dalam 1 bulan. Itu normal gitu ya. Penurunan berat badan selama Ramadan gitu ya, ataupun di luar Ramadan, maksudnya secara umum penurunan berat badan eh, apa namanya normal gitu ya, 1 sampai 4 kilogram dalam 1 bulan gitu ya. Eh, karena kenapa ada penurunan berat badan? Jelas karena ada penurunan atau defisit kalori atau ada penurunan makan gitu ya, jumlah makanannya gitu sebanyak 300 sampai bisa sampai mungkin 1.000 kalori gitu ya. Di sini kan 300 sampai 500. Nah, tapi bisa jadi sampai 1.000 kilokalori per harinya. Makanya maka dari itu wajar aja kalau misalnya ada penurunan berat badan. Oke, dan anjuran berbuka puasa yang sehatnya gimana?
gitu ya. Tadi ya sedikit jelaskan bahwa sunnah berbuka puasa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka puasa dengan kurma dan air. Nah, jika tidak ada kurma, air sebagai pilihan utama dan berbuka segera saat terdengar azan maghrib tanpa menunda gitu ya. Dan makanan yang dianjurkan apa aja nih? Gitu. Pertama ada kurma dan air putih gitu ya yang utamanya. Tadi ya itu sumber energi, sumber pengembali energi yang cepat. Dan air itu jelas rehidrasi tubuh ya supaya kita jadi nggak lemes gitu ya, jadi semangat lagi. Kayak yang kedua buah-buahan. Buah-buahan itu juga sumber elektrolit alami. Nah, itu bisa juga banget mempengaruhi mood ya itu. Karena ada kalium itu juga mempengaruhi mood. Nah, sumber elektrolitnya bisa dari pisang, semangka, atau buah-buahan lainnya ya. Kemudian yang makanan yang dianjurkan selanjutnya untuk berbuka puasa adalah sup atau makanan berkuah. Itu membantu pencernaan setelah puasa. Kemudian karbohidrat kompleks. Nah ini ya, karbohidrat atau gula ya tadi, gula alami. Tadi ya kita bahasanya glukosa alami. Nah ini yang glukosa yang atau gula yang kita sebaiknya pilih ya, yaitu glukosa atau karbohidrat kompleks. Kenapa? Karena ini eh, kita jadi kenyangnya lama, lebih lama gitu dibandingkan gula-gula sederhana. Nah, dari apa nih karbohidrat kompleksnya? Yaitu nasi, kentang, ubi, singkong, jagung, kemudian gandum atau havermut, oatmeal gitu kan. Eh, kalau gula sederhana itu apa gitu ya? Contohnya kayak tadi gula pasir, madu, gula aren, kemudian apalagi ya sirup seperti itu. Nah, itu gula-gula yang sebaiknya kita hindari itu karena dia memang cepat ya bikin kenyangnya, tapi cepat juga bikin laparnya. Makanya kita jadi sugar rush gitu ya, artinya jadi eh, level gula dalam darahnya tuh langsung naik, tapi langsung turun juga karena dia tuh cepat dicerna. Karena namanya gula sederhana ya, cepat dicerna dan cepat bikin kita lemes karena kita cepat lapar gitu, kayak gitu. Nah, kemudian protein juga ini bagus dianjurkan ya untuk berbuka puasa. Ada ikan, ayam tanpa kulit, ya, daging merah, telur. Nah, dan lemak sehat atau lemak tidak jenuh. Contohnya, sumbernya dari alpukat, zaitun, almond, minyak kacang, salmon, tuna, ikan makarel, kayak gitu. Dan makanan yang dihindarinya adalah makanan yang jelas tinggi lemak dan minyak. Contohnya dari gorengan gitu ya. Kenapa? Karena mengganggu pencernaan. Juga dari santan-santanan kayak kolak kayak gitu. Kemudian makanan minuman yang tinggi gula memicu sugar rush gitu ya tadi ya. Bisa cepat kenyang lapar dan juga cepat kenyang gitu dan juga cepat lemas. Dan minuman berkafein ini memicu dehidrasi gitu, kekurangan cairan dalam tubuh. Nah, selanjutnya makanan yang tidak bergizi dalam kehidupan sehari-hari itu makanan yang tinggi lemak jahat dan kolesterol ada di mana aja. Gorengan, santan, mayones, jeroan. Jeroan itu ada ati, ampela, usus, jantung ya. Kemudian mentega juga tinggi banget lemak jahat dan kolesterol, keju, krim, susu full krim, cake martabak manis, kuning telur, udang, cumi, kerang, croissant gitu ya. Kayaknya sih kalau dilihat-lihat makanannya enak-enak ya, tapi sebetulnya boleh kita makan gitu ya, asalkan nggak berlebihan. Nanti kita bahas gimana caranya makan makanan yang tidak bergizi ini, tapi jadi bergizi gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya makanan tinggi karbohidrat ya. Nasi plus mie instan ya itu jelas ya. Cake, krim kue, roti putih, tepung terigu, keripik kerupuk gitu ya. Nah, karbohidrat sederhana juga ya. Gula, sirup, soda, teh kemasan, kopi susu kemasan, buah kaleng itu juga tinggi karbohidrat. Terutama karbohidrat yang eh, instan atau karbohidrat yang sederhana kayak gitu. Nah, makanan tinggi natrium. Nah, ini juga apa namanya eh, tidak bergizi ya, makanan instan dan kalengan dari mie instan, sarden, sosis, kornet dan sebagainya gitu ya, fast food, terus juga bumbu dan saus juga ya, kecap asin, saus tiram, jelas bumbu penyedap rasa gitu ya, MSG kayak gitu dan yang lainnya gitu. Nah, tadi ya, gimana sih cara makan makanan tadi tinggi lemak jahat dan kolesterol itu bisa jadi bergizi asalkan yang pertama kita batasi gitu ya.
batasi lemak jenuh dan hindari lemak trans. Maksudnya intinya, pada intinya adalah membatasi, jangan berlebihan. Tadi ya, prinsipnya kita pakai prophetic nutritionnya yang nggak berlebihan. Semua bahan makanan itu nggak boleh berlebihan. Yang kedua, kita bisa ubah metode memasaknya, yang tadinya digoreng bisa kita kukus, bisa kita rebus, bisa kita tumis dengan lebih sedikit minyak gitu ya. Kemudian meningkatkan serat larut. Nah, ini banyak dari sayuran dan buah-buahan ya. Tadi ketika kita banyak makan gorengan juga harus setara dengan makanan sayuran dan buah-buahannya. Nah, pilih sumber lemak sehat omega 3. Tambahkan fitosterol dan stanol yang banyak di kacang-kacangan, biji-bijian, kedelai gitu, dan menghilangkan lemak yang terlihat. Contohnya kulit ayam, kemudian eh, daging 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 apa sapi yang terlalu banyak lemaknya gitu ya, atau gaji-gaji. Nah, itu kita hindari ya, jelas gitu. Oke, yang kedua, makanan tinggi karbohidrat itu bisa loh jadi bergizi juga gitu ya, asalkan pertama, jadi karbohidrat kompleks atau utuh gitu ya tadi. Kompleks itu yang kayak eh, apa namanya, beras, beras merah khususnya gitu ya, kentang, ubi, jagung. Nah, kemudian pilih makanan yang tinggi serat alami. Itu yang real food aja kayak gitu. Nah, kemudian minim pemrosesan, real food juga ya tadi. Kemudian cara pengolahan yang sehat, tadi ya mengurangi yang digoreng-goreng, gitu ya, bisa jadi tekniknya merebus, kukus, panggang. Kemudian kombinasi dengan nutrisi lain. Nah, ini juga supaya apa namanya, memperlambat penyerapan gula dan menstabilkan glukosa darah. Dan menghindari gula tambahan ya dari sirup, rasa buatan, atau kayak rasa buatan kayak misalnya rasa leci, rasa anggur. Nah, itu gula tambahan juga termasuk salah satunya. Nah, kemudian makanan tinggi natrium. Ini juga bisa jadi bergizi loh, asalkan masak sendiri. Nah, mungkin yang kita sering lupa, bumbu-bumbu dapur itu juga sebetulnya tinggi banget natrium. Contohnya Magic Block, Masako, Royco gitu ya, pokoknya vetsin lainnya. Nah, itu bisa kita ubah dengan menggunakan bumbu aromatik alami gitu ya, dari bawang jeruk, bawang daun gitu ya, atau bawang putih, bawang merah, jeruk nipis, jahe. Itu untuk meningkatkan cita rasa. Kemudian hidrasi, jangan lupa. Nah, kenapa harus minum gitu ya? Karena prinsipnya makanan yang asin, prinsipnya makanan yang gurih dari natrium gitu ya, itu bisa menyerap air dalam tubuh kita. Makanya kita jadi cepet haus ketika setelah makan makanan yang asin kayak gitu. Jadi obatnya adalah ya banyak minum setelah makan makanan yang asin. Kemudian menghindari makanan olahan. Nah, tadi ya, makanan olahan itu tinggi banget pengawet, atau pengawet itu natrium sebetulnya ya. Jadi kita menghindari makanan-makanan olahan, bagusnya real food lah gitu ya. Mengimbangi dengan kalium. Kalium itu banyak dari pisang, alpukat, dan kentang. Kemudian batasi porsi ya, tidak berlebihan, lagi-lagi tidak berlebihan ya. Dan memeriksa label gizinya. Nah, suka kita cek juga ya nih untuk nutrition facts-nya atau nilai kandungan gizinya. Itu kita lihat kalau misalnya lebih dari 300 sampai 400 miligram natriumnya itu juga termasuk tinggi. Nah, nanti kita coba cek ya masing-masing di rumah natrium, kadang natrium dalam Indomie atau mie instan gitu ya. Nggak cuma Indomie doang, yang pokoknya mie instan kita cek. Itu biasanya 900 sampai 1000 miligram per harinya gitu ya. Padahal tubuh kita itu cuma hanya butuh 2500 miligram per harinya. Itu baru dari mie instan doang loh, belum dari makanan-makanan lainnya. Dari makanan-makanan real food juga kan mengandung natrium juga gitu. Nah, itu bisa banget mempengaruhi ke asupan natrium yang terlalu berlebihan kayak gitu. Nah, oke, jadi kesimpulannya gitu ya. Nah, kalau puasa membuat kita mudah marah atau mood swing, nah mungkin bukan puasanya yang salah, tapi cara kita makan saat sahur dan berbukanya ya. Bahan makanan yang kita pilih, jenis bahan makanan yang kita pilih itu sangat mempengaruhi ya ke mood kita gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan bahwa makan itu cukup sederhana dan seimbang, dan itu sudah sangat selaras dengan ilmu gizi modern yang saat ini kita pelajari gitu, yang tadi kita pelajari. Seperti itu, teman. Jadi jangan lupa ya, harus selalu mindful makannya, nggak boleh berlebihan, nggak boleh kekurangan juga gitu ya. Terus juga harus
menerapkan prinsip gizi seimbang untuk makanan-makanan yang kita makan. Paling dari saya ini materinya ya, saya kembalikan ke tema Maulidina. Mangga teh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Teh Amanda atas penyampaian ilmu yang sangat mencerahkan dan insya Allah bermanfaat ya buat kita semua untuk menjalani Ramadan ini. Baik, ternyata maksimal Ramadan itu bukan tentang hanya puasa yang utuh ya, tapi tentang hati yang tetap terhubung pada Allah dalam kondisi apapun. Dan juga kita perlu juga dalam memperhatikan pola makan. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena keterbatasan waktu, kita batasi 3 pertanyaan lebih dahulu ya. Bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Citra Ayu ya. Izin bertanya lewat chat Kak, karena jaringan tidak stabil. Pada saat bulan Ramadan, kita sering mendapatkan ajakan bukber. Saat bukber, kadang kita fokus makan karena lebih banyak ngobrol. Itu kira-kira kandungan gizinya bisa terserap oleh tubuh tidak ya Kak, jika makannya tidak fokus? Wah, pertanyaan bagus nih Teh Amanda. Teh Amanda boleh bisa untuk menjawab dari pertanyaan Kak Citra Ya, Ayu. terima kasih atas pertanyaannya. Pada saat bulan Ramadan, kita sering mendapatkan ajakan bukber, Kak. Saat bukber kadang kita fokus makan banyak. Fokus makan karena lebih banyak ngobrol. Kadang kita fokus makan. Itu kira-kira kandungan gizinya bisa terserap oleh tubuh tidak, Kak, jika makannya tidak fokus? Oke. Nah, terima kasih atas pertanyaannya ya. Sebetulnya eh, apa namanya untuk menerap eh, gizi yang terserap dalam tubuh itu ya sebetulnya sih nggak ada hubungannya ya sama maksudnya fokus makan, fokus ngobrol atau enggak, udah pasti terserap juga sih karena kan yang mencerna makanan kan bukan kefokusan gitu ya. Yang mencerna makanan adalah eh, sistem pencernaan tubuh kita gitu ya. Jadi akan terserap nggak kandungan gizinya oleh tubuh, ya akan terserap karena yang akan menyerap adalah sistem pencernaan kita gitu ya, mulai dari sistem pencernaan itu mulai dari mulut ya, air liur gitu ya, kemudian masuk di air liur itu sendiri ada pencernaan zat-zat eh, apa namanya zat-zat gizinya gitu ya, berkenaan dengan air liur ada zat gizi karbohidratnya dicerna, proteinnya dicerna dan diserap ke apa jadi bolus dulu ya, makanan itu jadi bolus ke kerongkongan, kemudian ke esofagus, ke kerongkongan atau esofagus, kemudian ke lambung. Di lambung juga nanti ada proses penyerapannya, usus juga ada proses penyerapannya segala macam. Jadi kalau kandungan gizi sih pasti terserap gitu sih kalau dari saya. Untuk Kak Citra Ayu, apakah pertanyaan dari Teh Amanda ini sudah menjawab? Oh ya, lumayan Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Teh. Mm-mm. Dari Kak Desi, dari Tangsel. Izin bertanya, Kak, papaku punya GERD sampai pernah langganan kontrol ke spesialis penyakit dalam. Nah, setiap puasa ini papaku bingung mau puasa atau enggak, Kak. Karena setiap puasa pasti kambuh dan jadi kemana-mana. Karena papaku juga ada riwayat jantung, kadang kena juga, Kak. Bagaimana ya, Kak, solusinya? Terima kasih banyak, Kak. Baik, Teh Oke, Amanda, terima kasih. Mm-mm. dipersilakan Ya, untuk... ya, terima kasih Teh Maulidina. Terima kasih atas pertanyaannya Teh Desi dari Tangsel. Nah, sebetulnya memang kalau ada kondisi punya riwayat sakit gitu ya, memang itu sebaiknya sesuai dengan anjuran dokternya. Boleh ke spesialis dalam ataupun ke dokter jantungnya gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya dari gizi gitu ya? Nah, sebetulnya memang seharusnya gitu ya dari berpuasa itu eh, ketika memang tubuhnya itu kuat, maksudnya memang masih mampu gitu ya untuk berpuasa, sih nggak masalah berpuasa aja. Tapi kalau misalkan memang ada penilaian dari penilaian medis gitu ya dari dokter spesialis penyakit dalam atau dari dokter SPJP-nya dari
spesialis jantung dan pembuluh darahnya. Ada anjuran khusus untuk tidak berpuasa, diikuti saja gitu ya, karena eh, kalau dari gizi sendiri justru gitu ya, dari berpuasa itu bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit metabolisme khususnya kayak gitu. Nah, juga mungkin dari GERD sendiri eh, mungkin ya apa namanya, bisa disembuhkan juga sebetulnya dari berpuasa gitu. Tergantung tapi tingkat kondisi keparahannya juga gitu sih. Tapi kalau jadi ada baiknya memang kontrol lagi ke dokternya, dan minta saran atau anjurannya apakah bisa berpuasa atau enggak gitu. Tapi kalau dari segi gizi sendiri justru dengan berpuasa itu justru bisa melatih ya orang-orang yang punya GERD, melatih supaya lebih mindful saat makan gitu ya, tadi lebih mindful dan lebih ingat jadwalnya gitu ya, kan kalau misalnya puasa mah pasti pasti buka puasa gitu ya, pasti juga sahur, insya Allah pasti sahur juga gitu. Nah, untuk orang yang punya GERD justru ini juga melatih jadwal makan mereka gitu. Jadi ada baiknya memang solusinya tadi ya, kontrol lagi ke dokternya dan bertanya apakah memang bisa dilanjutkan berpuasa atau enggak dengan kondisi sakit yang seperti itu. Eh, Bagaimana Teh Desi? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Bagaimana untuk Teh Desi? Alhamdulillah sudah terjawab. Alhamdulillah ya. Hmm. Baik, Baik. eh, apa apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Bisa menulis di chat kolom atau bisa untuk raise hand. Jadi sepertinya ada yang raise hand ya, tapi langsung turun Iya. lagi. Ya mungkin ini juga ada pertanyaan ya Teh di atas nama Redmi Note 10S nih ya. Tadi di atas-atas minimalnya 2 liter per hari ya Kak gitu ya. Oh iya ini. Ha. Mungkin untuk tadi ya bahasan tentang minum gitu ya. Nah, memang minimal tuh minimal banget 2 liter per hari. Betul. Kenapa? Karena sebetulnya eh, kebutuhan cairan kita dalam tubuh kita tuh beda-beda nih setiap orang sebetulnya sesuai dengan berat badan masing-masing. Tapi rata-rata itu minimal 2 liter harus terpenuhi. Rata-rata itu mencapai 2 liter gitu, seperti itu. Tapi memang sesuai dengan berat badan lagi kalau lebih spesifiknya. Nah, 2 liter itu rata-ratanya seperti itu gitu. Jadi memang harus lebih baik apalagi berat badan yang di atas 40. Nah, itu pasti 2 liter gitu. Pasti 2 liter kayak gitu. Jadi ya memang harus 2 liter gitu ya. Tuh. Bagaimana untuk eh, pertanyaannya tadi yang Kak Retmi, apa ini username Kak Retmi? Oh iya, baik. Oke, Alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung kelas kedua ini. Terima kasih ya Teh Amanda atas Ya, penyampaian materinya yang sangat bermanfaat insya Allah ya untuk bekal kita menjalani Ramadan ini sampai akhir Ramadan. Semoga setelah ini tidak ada lagi ya rasa Ramadanku kurang hanya karena mood yang naik turun karena lapar. Karena lapar saat Ramadan itu insya Allah bisa dikontrol dengan gizi yang sesuai sunnah. Oh ya, untuk teman-teman semua, izin mengingatkan, untuk Ramadan kali ini, kelas pertemuan Quran bekerja sama dengan Al-Braizah untuk e-jurnal Ramadan yang bisa diklaim gratis. Untuk caranya, nanti bisa cek PPT yang di-share ya. Yuk dipenuhi syarat-syaratnya juga ya teman-teman sebelum dikirim e-jurnalnya. Kemudian, teman-teman, kita akan dokumentasi nih. Jadi yang masih off cam bisa untuk mempersiapkan diri ya untuk on cam. Oh ya, ini ada langkah-langkah untuk mengklaim e-jurnal dari Albrizah. Teman-teman bisa untuk memenuhi syarat dan ketentuannya ya. Ya baik, setelah ini kita akan melakukan sesi dokumentasi. Teman-teman semua bisa untuk mempersiapkan diri ya. Dan untuk on cam yang jika memungkinkan.
Kita tunggu sampai 14.30 ya, teman-teman. Ya, yang belum on cam bisa dimohon untuk on kamera, menunjukkan wajah-wajah cantiknya, Masya Allah. Oke, bentar, teman-teman. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Baik, semuanya udah siap ya. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Bisa disiapkan pose terbaiknya. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, bisa sekali lagi ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih semuanya, teman-teman. Semoga Ramadan kali ini benar-benar jadi Ramadan yang terbaik ya untuk kita. Bukan hanya secara ibadah, tapi juga secara penerimaan diri dan kedekatan hati kepada Allah. Saya selaku MC memohon maaf apabila dalam memandu acara ini terdapat salah kata ataupun banyak kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.